Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita belajar tentang himpunan di bab 3, kali ini kita akan belajar di bab 4 operasi hitung bentuk aljabar. Kemarin saya udah ngasih latihan beserta catatan. Jadi untuk nanti kapan catatan dan latihannya dikumpul, jangan ada yang tidak mengerjakan, dan latihannya itu seperti biasa wajib dikerjakan di buku latihan. Oke, kali ini kita masuk operasi hitung bentuk aljabar. Bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Bentuk aljabar adalah bentuk matematika yang memuat huruf dalam penyajiannya untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Biasanya bentuk aljabar ini dibuatkan dalam huruf A sampai Z, dia dalam huruf kecil. Biasanya juga hurufnya memiliki pangkat tertentu. Contoh bentuk aljabar bisa kamu lihat di video, ada itu 2x atau negatif 3p atau 4y tambah 5, 2x pangkat 2 kurang 3x tambah 7, atau x tambah 1 kali x kurang 5 dalam kurung itu dalam bentuk aljabar dibaca kali, dan negatif 5x kali x kurang 1 kali 2x tambah 3. Huruf-huruf x atau p dan y pada bentuk aljabar tersebut disebut dengan variabel. Selanjutnya, pada bentuk aljabar kita juga akan membahas unsur-unsur yang lain, meliputi selain variabel yang tadi, ada juga nanti konstanta, ada juga koefisien atau faktornya, ada juga suku sejenis dan suku tidak sejenis. Oke, yang pertama kita masuk pada koefisien. Koefisien itu adalah faktor konstanta dari suatu variabel dalam bentuk aljabar. Atau bahasa mudahnya, kalau kamu lihat nanti bentuk aljabar, koefisien itu adalah angka yang ada di sebelah variabel atau angka yang ada di sebelah huruf. Variabel itu hurufnya, nak. Jadi koefisien itu adalah angka yang ada di sebelah huruf. Itu lebih mudahnya kamu mengingatnya. Misalkan bentuk aljabarnya 8x, maka koefisien dari 8x adalah 8. Angka yang ada di depan huruf yaitu yang menjadi koefisien. Misal 8x yang menjadi koefisiennya adalah 8. Atau di situ 8x saya buat lagi contoh negatif 5p atau negatif 5p pangkat 2. Yang menjadi koefisiennya adalah bukan 5 tapi negatif 5. Contoh, negatif 5p pangkat 2 yang menjadi koefisiennya adalah negatif 5. Itu contoh lainnya. Yang kedua, variabel. Ini udah kita bahas tadi. Variabel adalah lambang pengganti sebuah bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Biasanya dituliskan dalam huruf seperti A sampai Z, dituliskan dalam huruf kecil. Contoh 8x, jika koefisiennya 8, maka variabelnya adalah si x. Atau bentuk lain, negatif 5p pangkat 2, jika koefisiennya negatif 5, variabelnya adalah p pangkat 2. Oke, lanjut. Yang ketiga, konstanta adalah suku dari sebuah bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Oke, tadi koefisien itu adalah angka yang ada di depan variabel atau huruf. Kalau variabel itu adalah hurufnya, kalau konstanta itu angka tapi tidak ada hurufnya. Jadi kalau nanti nampak angka tidak ada hurufnya atau tidak ada variabelnya, itulah yang dinamakan konstanta. Contoh, situ ada bentuk aljabar yang pertama 4x tambah 2xy ditambah y pangkat 2. Di sini memiliki bentuk aljabarnya memiliki 3 suku. Yang pertama dia terdiri dari 4x, yang kedua 2xy, dan yang ketiga suku yang ketiga y pangkat 2. Nanti kita bahas lagi tentang suku. Dan memiliki variabel, variabelnya itu huruf. Kamu ingat aja kalau variabel itu huruf. Variabel yang pertama ada x, kemudian xy, kemudian y pangkat 2 itu variabelnya. Koefisien tadi udah saya jelaskan angka di depan huruf. Koefisiennya kalau dari x, kamu bisa lihat x, koefisien dari x itu 4.
Kemudian kamu lihat lagi koefisien dari XY, kamu lihat di depan XY itu 2. Kemudian koefisien dari Y pangkat 2 itu bisa kamu lihat di situ nggak ada angkanya Y pangkat 2 dalam bentuk aljabar. Kalau tidak ada angka di depannya, itu mewakili angka yang di depannya ada yaitu 1. Jadi kalau tidak ada di depannya angka, ada angka di situ yaitu 1. Jadi koefisien Y pangkat 2 itu walaupun kamu lihat nggak ada angka, tapi di situ ada jumlahnya adalah 1. Koefisien Y pangkat 2 sama dengan 1. Oke, contoh lain. Nomor 2, X pangkat 3Y kurang 2X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah 1. Ini terdiri dari 3 suku. Ini terdiri dari 4 suku. Atau kalau bahasanya suku banyak, lebih dari 3. Di situ ada suku yang pertama, bisa kamu lihat X pangkat 3Y, suku pangkat 2. Di situ dituliskan di catatannya 2X pangkat 2. Harusnya suku yang kedua itu ada negatifnya. Jadi dalam bentuk aljabar ini, setiap tanda di depan angka itu mewakili angka tersebut. Kalau dia tandanya positif, tidak usah dibuat tambah. Kalau dia udah seperti itu, maka dia udah positif. Tapi kalau di depannya negatif, perlu kamu buatkan tandanya di situ kan negatif 2X pangkat 2 dibentuknya, maka suku yang pertama itu bukan 2X pangkat 2, ada negatifnya. Saya ulangi dari yang pertama, suku yang pertama X pangkat 3Y, suku yang kedua itu negatif 2X pangkat 2, suku yang ketiga Y pangkat 2, dan suku yang keempat itu adalah 1. Nggak perlu dibuat tambah 1. 1 itu udah positif dia. Angka 1 itu udah berarti positif. Lanjut. Variabelnya hurufnya bisa kamu buat variabelnya itu X pangkat 3Y yang pertama. Yang kedua X pangkat 2, kalau dia di depan si X pangkat 2 itu 2-nya negatif, kalau di variabel nggak usah dibuatkan negatif, buat aja hurufnya apa di situ X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Jadi variabelnya ada X pangkat 3, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. 1 itu bukan termasuk variabel. Kemudian koefisien dari X pangkat 3Y, di situ tidak ada angka, tapi udah seperti yang saya bilang tadi, kalau tidak ada angka, ada angkanya 1. Koefisien dari X pangkat 2 di situ diketik di bukunya 1, bukan 1 ya, nanti perbaiki salah itu. Koefisien dari X pangkat 2 itu kamu lihat angka di sebelah X pangkat 2 itu ada negatifnya. Jadi koefisien dari X pangkat 2 itu negatif 2. Perbaiki. Negatif 2. Kemudian koefisien dari Y pangkat 2, kamu lihat yang di sebelah Y pangkat 2 tidak ada angka, tapi di situ ada, nilainya adalah 1. Sedangkan konstanta itu salah ketik tuh, tulisannya konstanta, bukunya salah. Konstanta tadi udah kita pelajari, yaitu angka yang tidak ada hurufnya. Kamu bisa lihat di bentuk aljabarnya, angka yang nggak ada hurufnya itu adalah 1. Jadi konstantanya sama dengan 1. Nomor 1 tadi kenapa tidak ada konstantanya? Karena memang tidak ada angka yang tidak ada hurufnya, semuanya ada hurufnya. Jadi nomor 1 tidak ada konstanta, yang nomor 2 yang ada konstantanya yaitu 1. Oke, lanjut. Yang nomor 3, bentuk aljabarnya PQR kurang 1. Ini terdiri dari 2 suku, yaitu suku pertama PQR dan suku kedua di situ dibuatkan 1. Suku keduanya adalah karena di situ kurang 1, suku keduanya kamu perbaiki. Suku keduanya di situ bukan 1 tapi negatif 1. Karena bentuknya di situ kurang 1, jadi ada negatifnya itu ya, tambahkan aja negatif. Variabel huruf PQR, koefisien dari PQR, angka di sebelah PQR tidak ada, tapi ada 1, dan konstanta angka yang tidak ada hurufnya, yaitu bisa kamu lihat sendiri, angka yang tidak ada hurufnya adalah negatif 1. Lanjut, contoh nomor 4. Bentuknya 2 ditambah 3X ditambah AX pangkat 2 ditambah 5X pangkat 4 ditambah 6X pangkat 5. Terdiri dari suku banyak, ini lebih dari 3, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 2, 3X, AX pangkat 2, 5X pangkat 4, dan 6X pangkat 5.
variabelnya bisa kamu lihat sendiri. Yang menjadi huruf-huruf di situ ada X pangkat 2, X pangkat 4, dan X pangkat 5. Koefisien dari X di sebelah X itu, koefisien dari X diketik di situ 1 ya. Kamu bisa lihat sendiri koefisien dari X bukan 1, 3. Koefisien dari X 3, jadi perbaiki sambil dengarkan, sambil perbaiki apa yang salah. Koefisien dari X pangkat 2 di situ ada A, di sebelah huruf X itu A. Koefisien dari X pangkat 4 di sebelah huruf X pangkat 4 ada 5, dan koefisien dari X pangkat 5 ada 6. Kamu bisa lihat sendiri. Dan konstanta tidak selalu di ujung, bisa aja dia di pertama kali jumpa. Konstantanya adalah 2, karena 2 yang tidak memiliki huruf di sampingnya. Jadi angka yang tidak memuat huruf itu adalah konstanta. Oke, lanjut. Ini adalah suku. Tadi seperti yang saya sudah bilang, kita akan bahas tentang suku juga. Di sini ada suku tunggal atau suku 1. Pembagiannya ada suku 2, suku 3, dan lebih dari 3 ada suku banyak atau polinom. Suku adalah variabel beserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau tanda tambah atau selisih. Selisih itu tanda kurang. Suku terbagi menjadi 4, yaitu suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh tanda tambah ataupun tanda kurang. Contohnya misalnya 5x, itu terdiri cuma dari 5x, atau 3b pangkat 2, atau negatif 2ab. Itu contoh suku 1. Suku 2 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi penjumlahan atau pengurangan. Di situ dibuat selisih. Selisih itu kurang. Dan misal b pangkat 2 tambah 5, itu ada 2. Yang pertama b pangkat 2 dan 5 dipisahkan oleh tanda tambah. Yang kedua x tambah 3y, terdiri dari x dan 3y. Yang ketiga ada 4x pangkat 2 dikurang 5, terdiri dari 4x pangkat 2 dan negatif 5. Oke, lanjut. Suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih kurang. Contoh 5x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 6. 3 itu ada yang pertama 5x pangkat 2, yang kedua 4x, dan yang ketiga negatif 6. Yang kedua 3x tambah 3y dikurang xy, terdiri dari 3 juga, 3x, 3y, dan negatif xy. Kemudian yang terakhir, bentuk aljabar yang memiliki suku lebih dari 3 atau lebih dari 2 disebut suku banyak atau polinom. Contoh di situ nggak ada contohnya, saya buatkan aja lah contohnya ya. Kamu tuliskan aja nanti contoh, misalnya 6x pangkat 2 dikurang 7xy ditambah 8y dikurang 4. Itu ada 4 dia, terdiri dari 4 suku. Oke, contohnya bisa kamu screenshot, kamu pahami lagi, dan kamu tulis mengingat waktunya terlalu panjang sudah. Nih jawabannya, bisa kamu screenshot, tulis, dan pahami. Ini suku-suku sejenis dan tidak sejenis bisa ditulis juga. Ditulis semuanya ya nak, jangan nggak ditulis. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Pahami catatanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.